apakah orang itu akan lari atau mengulangi perbuatannya, Betul. atau merusak penyidikan atau mempersulit penyidikan, kan harus disidangkan dulu ijazahnya itu dong. Nggak bisa itu. Keterbelahan itu makin meruncing dan seimbang ini Pak antara. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai memainkan ini secara objektif betul itu, kita akan tergiring seakan-akan kita memihak karena politis. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budius Ma'rufiliang, anak sulung Mulyono, kembali menjumpai para termol-termol dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membahas kenapa teroris kemarin tidak jadi ditahan oleh Polda Metro Jaya. Banyak cerita, banyak alasan. Ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Nah, lebih detailnya saya akan membicarakan ini, mendiskusikan ini dengan orang yang ahli, yaitu dengan Pak Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat siang Pak Jenderal. Ada dari kemarin Pak Arianto sibuk nih melayanin banyak media ya, menanggapin kenapa tiga atau trio kuek-kuek ini kita anggap begitu ya kan, nggak jadi ditahan. Padahal pemeriksaannya sudah cukup lama ya Pak, berlangsung hampir 9 jam lebih ya. Nah, memang pro kontra antara Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan atau tidak itu memang menjadi istilahnya gosip hari ini se-Indonesia barangkali. Dan itu nggak lepas dari positioning masing-masing warga masyarakat tentunya, Pak Arianto. Nah, dari sisi hukumnya, kalau kita lihat penjelasan dari pihak Polda, ya kan, ketika malam kenapa nggak ditahan, ternyata memang ada saksi meringankan ya yang akan diajukan oleh tersangka ini. Terus yang kedua adalah bahwa ada jaminan yang diberikan oleh kuasa hukum ya, kuasa hukumnya Roy Suryo dan teman-teman ini, bahwa klien mereka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Nah, Pak Arianto, kita melihat ada kegamangan juga pihak Polda Metro Jaya untuk menahan ini. Seolah-olah pihak Polda Metro itu menerima asumsi yang mereka bangun. Apa itu? Ya, asumsi yang mereka bangun adalah kalau mereka ditahan, even itu karena alasan subjektif penyidik, ya, akan ada kegaduhan yang lebih besar lagi. Padahal kalau kita lihat dari positioning politik siapa mereka sebetulnya dibandingkan pendukungnya Pak Jokowi, kalau hitungan jumlah, mereka nggak ada lawan, mereka nggak akan bisa menandingi gitu loh Pak. Nah, apa sebenarnya alasan yang bisa Pak Arianto jelaskan kepada publik? Ini kalau saya cuma dilihat dari penafsiran saya ya. Ya. Apa yang dilakukan Polda Metro kemarin itu, saya takjub ya. Takjub ya? Karena ternyata dia bisa melihat situasi. Dan kemudian tidak mau ngikut-ngikutin dorongan dari sana, dorongan dari sini. Saya pun kemarin sudah memprediksi, saya kemarin ditanya di podcast yang lain. Oh, Bapak memprediksi tidak akan ditahan juga ya? Enggak akan ditahan. Oh, oke. Kalau itu ditahan itu Pak, nanti mereka tambah-tambah bukti. Bisa untuk menuduh Pak, itu polisi kan kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, orang mereka sekarang dikenakan sebagai tersangka 8 bulan baru jadi tersangka sekarang aja. Kan mereka sudah keluar-keluar dikriminalisasi kan, terlalu cepat. Nah, itu ungkapan saya yang pertama. Yang kedua, belakangan ini ya gara-gara kemarin terlalu lama ini kan, itu makin pertengkaran tuh makin melebar Pak, dan makin nggak masuk akal. Contohnya yang makin nggak masuk akal, dari pakar-pakar sendiri aja udah terbelah kemarin gara-gara perjuangan mereka mengatakan bahwa mereka itu benar gitu ya. Dan kemudian yang sementara yang sini kan hanya ilmiah hukum aja. Coba antara profesor dengan profesor mengatakan kan, banyak masalah profesor yang terkenal objektif. Sampai mengatakan bahwa ini ijazah itu nggak bisa polisi membuktikan. Contohnya kayak gitu kan. Iya. Kan gitu kan. Yang satu bilang, yang dulunya bilang begini, sekarang bilang begitu. Gitu. Jadi antara pakar ahli pidana pun sudah terbelah sekarang.
mengenai masalah kasus ijazah palsu itu. Dan nggak hanya pakar pidana, Pak. Semua orang sekarang, baik intelektual dan masyarakat awam, terbelah, Pak. Iya. Ya, masing-masing tentu dengan sudut pandangnya ya kan. Gitu. Ikut tergiring secara politis kalau yang lain. Kalau Pak Arianto mendengar selorohnya Prof. Jimli kan juga itu bagian dari karena kok ini terlalu lama apa selorohnya Prof. Jimli. Kok lama-lama saya juga percaya jangan-jangan ijazahnya palsu kan begitu Pak. Iya, ya kan begitu. Ya, makanya tadi kan saya bilang akibat dari lamanya ini, kemudian yang orang tadinya nggak ikut-ikut. Dulu kan ketika pertama kali ini muncul, Pak, saya usah kasih tahu ya, Pak. Ini antara pendendam dengan yang mendukung. Itu kan dulu saya. Dulu kelompoknya masih kecil ini, Pak, waktu itu. Terus ada penonton yang netral. Tapi begitu ini terus berjalan terus, akhirnya kan tergalang, Pak, yang ikut sini akan bela sini makin banyak gitu. Jadi banyak orang-orang yang tadinya dulu saya udah kaget kan. Jangankan orang umum, profesor teman saya satu kantor saja kan ikut mempercaya itu kan, itu. Nah sekarang ternyata lebih lagi profesor yang tokoh yang terkenal objektif ini kan ikut juga berkomentar kan seakan-akan kan ikut menjustis. Kira-kira kok kayaknya sama-sama benernya kan gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Jadi makanya itu kemarin saya udah prediksi nih Polda Metro. Kalau sampai dia menahan sampai gitu, wah dia blunder menurut saya. Blunder karena pasti akan dituduh habis-habisan oleh mereka ini. Oh tuh kan kayak gitu kan gitu. Karena kalau saya berangkatnya dari kepentingan unsur menahan itu, Pak. Secara teoritis kepentingan orang menahan itu kalau pakai ilmu penyidikan ya, Pak ya. Pure ya, kalau kita menyidik kasus yang pure hanya tidak ada politisnya, itu pasti menahan seseorang itu mesti pemikirannya cuman apakah orang itu akan lari atau mengulangi perbuatannya, atau merusak penyidikan atau mempersulit penyidikan kan, cuman itu empat itu aja. Itu kalau dari teknik penyidikan. Tetapi kasus yang kita hadapi ini kan bukan kasus pidana murni, Pak. Ini kasus politik kan. Betul. Jadi Polda Metro kemarin, jadi pesan itu kan Pak disampaikan sama Pak Imam, kebetulan kan dia direktur yang baru ya. Itu dua itu jadi direktur yang baru begitu masuk dia langsung berkas langsung jadi tersangka, itu kan cepat tidak. Saya makanya waduh ini. Oh itu udah waktu itu udah direktur Imanuddin itu ya. Baru direktur ketika Imam itu baru masuk, jadi direktur langsung tersangka tuh direktur itu Imam ini. Luar setelah biasa. Itu. Jadi setelah itu tag masuk, saya waktu itu, waduh, jangan-jangan dia ikut ini ya emosi gitu. Ternyata untungnya kemarin ya, kan dia mengatakan bahwa kita karena ada bukti yang meringankan, kan gitu kan, gitu. Jadi itu menurut saya itu yang terbaik karena apa? Dari pihak sana kan ngotot sekali Pak itu, framing dia itu seakan-akan kayak gitu kan. Nah polisi kalau kita berangkatnya pure seakan-akan penyidikan itu kita kalah dengan manuver politik mereka. Itu yang satu. Yang kedua yang mengenai masalah itu pembelahan itu tadi ya Pak. Ya. Yang paling belakang baru muncul minggu terakhir ini. Kan banyak terbelah Pak. Kekuatannya imbang antara yang nggak setuju dengan yang setuju bahwa ijazah itu kan nggak bisa, harus dibuktikan dulu ijazahnya dulu kan gitu kan. Kan ini kasus ini, kalau kasus pencemaran ini harus disidangkan dulu ijazahnya itu dong. Nggak bisa itu. Semua pakar mengatakan. Teman saya sendiri kan mengatakan gitu kan. Nah kemarin saya ingin mengklarifikasi ini pandangan saya ya Pak. Itu tadi, saya tadi menerangkan itu tadi, keterbelahan itu makin meruncing dan seimbang ini Pak antara. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai memainkan ini secara objektif betul itu, kita akan tergiring seakan-akan kita memihak karena politis gitu. Nah sekarang saya ingin menjelaskan Pak mengenai saya anggap blundernya para pakar-pakar itu akibat penggiringan ini lah gitu. Ini Pak ya kalau kita saya akan menyoroti pada kasus ijazah palsunya Pak. Iya. Dulu asalnya adalah yang muncul adalah ijazah palsu. Betul. Tetapi kan kemudian itu ijazah palsu itu secara politis tadi ya rame-rame kemudian dibawa ke ranah hukum. Betul. Nah kemarin di LC saya terangkan juga ya ke ranah hukum sekarang ini yang terjadi di Mabes maupun di Polda Metro itu berangkatnya cuma dari 2 LP Pak.
LP yang satunya yang disampaikan oleh kelompoknya Pak Jokowi yang di April itu kan, walaupun sebelum ini udah rame-rame juga kan 2 tahun yang lalu sudah ada gugat mengenai Pak Bambang terkaitnya dengan ijazah asli, tapi kan yang meruncing belakangan ini kan sejak Pak Jokowi lapor April itu kan 12 April, laporannya kan dia kan pencemaran terus itu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini ya, tapi kelompoknya pendukung kan kemudian ada yang lapor fitnah dan sebagainya itu, sehingga 3 laporan itu jadikan satu ditangani di Polda Metro. Itu ya satu perkara. Coba itu bunyinya perkaranya apa yang dilaporkan? Kan perkara tuduhan bahwa Pak Jokowi merasa dicemarkan karena dituduh dia menggunakan ijazah palsu. Betul. Ya kan? Dituduh menggunakan ijazah palsu. Maka untuk tuduhan ini supaya apakah merasa dicemarkan ataupun itu menghasut itu kan harus dibuktikan ijazah itu asli atau tidak kan gitu kan. Itu satu ya. Jadi sebetulnya tidak ada kewajiban daripada penyidik itu untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu apa tidak. Karena Pak itu kan yang dilaporkan ke situ adalah fitnah bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Yang dicarikan bukti oleh penyidik di Polda Metro itu hanya apakah ada sih ijazahnya apa yang palsu itu? Kan mereka gitu kan juga nggak bisa menyajikan. Tidak ketemu kan? Iya, mana yang ijazah palsu yang dimaksud kan masalahnya bukan tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Ijazahnya itu ijazah yang tidak asli itu nggak pernah ketemu. Gitu kan? Itu ijazah satu. Terus yang kedua, sekarang ini sebenarnya saya menerangkannya dari Mabes dulu harusnya. Mabes kan dilaporkannya kan dari pihak mereka. Iya. Kan mereka melapornya kan, Pak ini orang menggunakan ijazah Dumas kan. Kenapa Dumas? Ya karena bukti awalnya nggak ada. Nggak ada. Dari awal mengatakan buktinya tidak ada. Karena apa yang dilaporkan LP, kan? Tapi pengaduan masyarakat kan. Iya gitu. pengaduan. Tapi mereka melaporkan sebetulnya. Mereka sudah melaporkan. Isi laporannya apa? Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kan bunyinya begitu, Pak. Iya. Dan secara teoritis, Pak, kalau orang melaporkan itu pakai uang, saya lebih mudah contoh pakai uang palsu aja kan. Pak, ini si Amir itu beli sapi dengan uang palsu. Kan dia kan datangnya ke polisi, ini uang palsunya. Iya. Ya nggak? Betul. Baru itu dicek betul loh ini nyolong apa. Kalau ternyata palsu baru diproses kan gitu. Nah, ini kan dia kan ngomong itu Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu kan itu datang ke Mabes. Tapi dia kan nggak ditunggu-tunggu nggak ada nggak itu ada, masuk. Iya. Akibatnya nggak jadi LP saja belum jadi kan gitu. Tapi dia kan ngotot. Oke lah. Mabes masih sabar lah. Diselidiki lah dengan menyelidikinya Mabes ini terlalu serius sampai menyatukan pakai lapor. Iya. Disitulah dia celah-celah itu tadi. Saya kemarin saya di debat gitu katanya. Saya bilang yang bikin penyelidikan perkap itu saya bilang. Itu perkap di penyelidikan tidak ada di KUHP. Di KUHAP nggak ada. Karena tidak ada lah maka saya bikin perkap mengenai penyelidikan. Inti daripada penyelidikan itu adalah di dalam penyelidikan itu untuk mendapatkan informasi apapun penyidik boleh sepanjang tidak menggunakan upaya paksa. Itu bunyinya perpol yang saya buat itu gitu Pak untuk penyelidikan. Jadi masa sih polisi mau menyelidiki suatu kebenaran nggak boleh moto, harus izin ke pengadilan dulu kan nggak penting. Makanya kalau untuk penyelidikan itu dalilnya adalah memang KUHP menyatakan gitu kalau penyelidikan nggak boleh upaya paksa kan. Makanya menggunakan lapor pun dia mau menggunakan lapor Prodia, mau menggunakan lapor Jepang boleh Pak, nggak usah izin, nggak usah disita dulu itu pelapornya, barang buktinya nggak usah disita dulu. Nah tapi mereka menyerang saya, kok Bapak kan bikin perpolnya gitu, itu situ jelas dinyatakan kalau mau melapor itu harus ada LP, harus ada penyitaan kan gitu. Semalam mereka ngomong gitu, saya bilang Pak itu memang kalau untuk pemeriksaan dilapor untuk tahap penyidikan iya. Yang di Barreskrim belum. Penyelidikan nggak perlu pakai ijazah sita kan gitu. Nah, contohnya kayak gitu Pak. Jadi sekarang saya belum selesai tadi ya. Saya ingin mengoreksi Bapak menurut saya ya para pakar-pakar itu blunder. Akhirnya dia dibawa kepada pembuktian ijazah palsu kan dua-duanya. Seperti yang disampaikan Mahfud MD juga seperti itu. Iya semua itu ya Pak. Kan? Siapa Pak Hipnu lah semua kan kayak itu larinya ke situ padahal Pak.
Ini kasus pidana ini tidak ada Pak ijazah palsu. Membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak itu nggak ada. Yang dilaporkan adalah menggunakan ijazah palsu. Dari laporan yang di Mabes pun Pak penyidik nggak mendapatkan. Kemudian yang laporan di Polda Metro pun nggak terbukti ada bahwa ada ijazah palsu kan gitu. Bukan ijazah aslinya loh kita. Nah kemudian kan kita. Jadi saya pikir-pikir ini, waduh, sangat disayangkan kalau ini dibiarkan gitu. Nah untungnya sekarang udah jadi tersangka kan. Tapi saya lega karena apa? Ya mudah-mudahan cepat aja lah nanti itu diadu yang penting nanti. Itu pun kemarin Pak, saya di debat terakhir mereka masih menyatakan bahwa even Pak seorang Pak ahli hukum pidana yang menurut saya pakar yang saya harga normal itu pun terpancing mereka masih seakan-akan mendukung mereka di kelompok mereka ya dalam diskusi kemarin itu masih menanyakan pada saya tapi kan saya terangkan dengan jelas itu dia nggak bisa nyerang lagi tapi masih terpancing bahwa saya dituduh kini Polda Metro jangan menerapkan asas yang brutal gitu loh, penerapan hukum yang brutal gitu. Saya bilang Pak, sorry aja Pak, Bapak tahu saya lah. Dari dulu saya itu dari penyidik tidak curang ya, tidak greedy untuk menggunakan kewenangan, enggak apa adanya gitu. Karena apa? Mereka menduga bahwa kita tuh terlalu cepat menerangkan mereka itu yang itu ITE itu Pak. Iya. Saya bilang Pak, itu kan yang itu ada 712 Pak bukti digital. Masa nggak kena ITE saja Pak? Buktinya aja 700 itu digital. Nah, begini Pak Arianto. Gitu Pak. Jadi mengenai apakah ijazah Pak Jokowi itu asli dan palsu pada saat press conference pengumuman tersangka itu kan langsung dipimpin oleh Kapolda langsung Pak. Dan di dalam pengantarnya Kapolda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli kan gitu Pak, ya kan? Dan sekarang ada di tangan penyidik masih, ya kan gitu. Artinya apa? Kalau kemudian hari ini atau semalam kita mendengar bahwa masih itu lagi yang dipersoalkan, di situ yang kita menilai Polda sepertinya gamang juga antara yang sudah diucapkan ya dengan gertakan-gertakan yang disampaikan oleh Roy Suryo dan pasukannya dan timnya dengan membangun sebuah opini bahwa kalau Polda menahan berarti ini kriminalisasi, mereka akan menurunkan massa dan seterusnya. Saya pikir ini presiden yang tidak baik karena untuk ke depan, siapapun yang berperkara secara politik asal dia punya massa, asal dia bisa mempunyai kekuatan opini publik yang hebat dan besar, pasti penegak hukum akan kalah, pasti penegak hukum akan takut. Nah, ini yang harus disikapi oleh pihak penyidik adalah hal ini adalah Polda Metro. Kalau saya terbalik Pak, cara berpikirnya seperti Bapak. Kalau Bapak kan melihatnya dari luar ya, penyidikan kayak gitu ya. Kalau penyidik enggak Pak? Bukan, kalau saya ini melihat ini dari efek sampingan daripada kasus ini. Ini Polda Metro tidak mau dia dicap, ya Pak. Dia mau dicap, dia itu tukang tahan untuk menahan kalau dianggap orang itu sudah melanggar pidana, menjadi tersangka harus ditahan, kan gitu. Contohnya paling mudah DL Pedro Pak. DL Pedro itu ya kalau dari kacamata saya dia itu memang pantas untuk ditahan karena apa? Didapat bukti bahwa dia itu menghasut. Ada buktinya jelas. Buktinya ada dan dia ditangkap waktu itu ya dari sini Pak. Orang yang bakar, orang yang ketangkep di lapangan, gini-gini. Tanya, kan kenapa kamu? Ini Pak, saya baca ini flyernya, ayo kita bakar ini Mabes gitu. Bunyinya gitu Pak, ajaannya itu. Kemudian dilacak, ternyata oh ini memang bayar apa ya ini dan dia disampaikan pada orang banyak kan. Kan itu kan mutlak. Cukup alat bukti yang mutlak Pak itu kan bisa ditahan kan, bisa ditangkap dan bisa ditahan kan gitu kan. Apa mereka yang bela itu? Penyampai kebebasan berpendapat ditangkepin, diberangus. Kan gitu yang terjadi Pak. Sampai ibu siapa itu yang datang minta supaya ditahan luar gitu. Itu pun kalau saya pribadi waktu itu, saya waktu itu ya jadi tak lepas itu. Kalau saya ya pribadi. Artinya karena Pak Arianto melihat penyidik atau Polda Metro sangat proporsional. Untuk kali ini itu kemarin saya hampir gini loh, hampir menyampaikan saran. Itu kenapa DL Pedro itu nggak dilepas saya bilang itu.
walaupun saya ya pribadi, teruskan aja kasusnya, tapi dilepas demi supaya untuk menunjukkan bahwa kita tuh tidak main tahan untuk itu. Inilah yang akan terjadi kemarin itu, karena sebelum ini ditangkap kan mereka kan larinya kan ke situ Pak, mereka lari. Pasal ini itu dimasukkan supaya bisa menahan kan itu kan. Nek Polda Metro kemarin itu nahan, itu kejebak dia dengan itunya. Itu anunya ya, Pak. Jadi memang ada hal-hal yang rasional yang bisa diterima sih Pak. Kenapa kemudian itu tidak ditahan? Hitungan rasional nggak gitu Pak. Tapi kalau pertimbangan politis ya itu dari untuk supaya tidak terlalu banget itu sudah tepat. Yang penting itu kasus itu terus diteruskan. Gitu. Yang menarik juga begini Pak Arianto, ada alasan yang mereka gunakan juga yang membuat memang Polda itu seperti terhimpit ya. Apa argumen mereka? Kalau misalnya Roy Suryo, Tiva dan Rismond ditahan dalam kasus ini karena memang ada pasal-pasalnya yang dikenakan kepada mereka lebih dari 5 tahun, ya kan? Kenapa Firly Bahuri tidak ditahan sampai hari ini? Padahal kan itu juga lebih dari 5 tahun. Apalagi kasusnya adalah kasus korupsi. Kalau kita ya kan? Nah itu kan dijadikan bergening oleh tim hukumnya mereka Pak. Itulah azas kesamaan di depan hukum digugat kemudian kalau mereka ditahan. Kalau ditahan klien saya, tahan juga Firly Bahuri. Bahkan juga disinggung-singgung untuk kasus Sylvester ya kan gitu. Gimana Pak Arianto menjelaskan ini? Itu kan apa itu? Diplomasi kayak gitu kan bebas-bebas saja disampaikan oleh Pak Roy. Yang apa kan gitu kan. Dia ngomong-ngomong ini kejujuran, dia ngomong Pak Arianto kan bohong itu LHKPN. Itu kan menurut saya kan itu tidak etis cara berdebat kayak gitu. Tapi saya maklum kalau dia tuh orang yang hebat, saya mungkin nggak maklum, tapi saya maklum kan memang anunya kayak gitu ya, saya udah nggak begitu care lagi dengan cara-cara. Nah itu gimana Pak? Itu kan mengenai Firly Bahuri jadikan argumen gitu Pak? Ya gini Pak, semua lembaga itu Pak pasti ada cacat celahnya kan. Dan semua hukum di Indonesia itu tidak ada yang semua pure terkait dengan hukum. Even yang namanya pengembangan gerasi dan sebagainya itu tidak ada yang pure hukum Pak, pasti ada juga pelanggaran hukumnya gitu. Termasuk juga misalkan kasus kok ini mentok berhenti sini itu kan. Itulah hukum Pak. Hukum di lapangan tuh semua bukan hanya ini saja gitu. Dan kalau itu kalau pembandingannya kayak gitu ya saya nggak bisa jawab itu Pak. Ya kan gitu kan Pak. Tapi sekarang begini Pak. Ada ya yang namanya penegakan hukum. Kita menegakkan hukum hukum itu kan melanggar peraturan ya. Tapi kalau gara-gara kita menegakkan peraturan, tapi menimbulkan kegaduhan atau kerugian yang ketidakadilan yang dirasakan lebih banyak oleh orang banyak, kan merugikan untuk negara. Kalau yang contoh paling mudah gini aja Pak, seorang nenek-nenek yang nyuri 2 kilogram kakao itu, kan dihukum itu Pak waktu itu, kan gitu kan. Tapi kan kemudian yang wise adalah itu sebetulnya nggak boleh dihukum demi keadilan, contohnya kayak gitu Pak. Nah, kalau ini contoh yang sebaliknya Pak. Kita kalau saklek penegakan hukum, tapi kita dengan kesakelkan ini menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kan yang dipilih kan yang ini. Nah, saya ambil yang contoh lebih tinggi lagi lah, Pak Prabowo lah sekarang. Pak Prabowo mengangkat menjadi pahlawan nasional. Itu sudah dengan risiko yang diperhitungkan Pak. Itu mungkin kalau dihitung-hitung dari segini ya nggak masuk akal kan Kak? Iya kan? Yang protes kan, wah ini nggak mungkin kayak gini. Tapi beliau tempuh aja jebret gitu. Jadi risikonya berarti gitu. Argumen yang mereka jadikan alasan ya untuk mendesak pihak penyidik juga tidak menahan. Kasus Pak Firly juga dijadikan sandra berarti ya, Pak ya? Dan itu masuk akal menurut Pak Arianto? Ya iyalah. Oh oke. Semua pasti kayak gitu kan. Karena tuduhan mereka itu aparat tidak jujur. Untuk digiring ke situ Pak. Iya digiring di situ betul. Digiringnya ke situ. Bisanya dia cuma bisa gitu Pak. Karena kalau kita adu dan atas dasar itu mereka bisa menggerakkan massa kan begitu nanti. Itulah dia yang ingin mencari massa dengan itunya itu tadi. Nah, padahal Pak, ini kan sebenarnya kalau kita lebih spesifik tentang kasusnya Pak Firly, ya kan, itu kan memang secara tipikornya memang Pak Firly ada, ditemukanlah mens reanya dan bukti-buktinya. Tetapi yang lebih menarik lagi di belakang itu adalah
ini sebenarnya juga kasus politik Pak Firly ini. Karena ada juga tokoh besar, kelompok besar ya. Kalau misalnya ini diproses terus, ditangkap nih misalnya Pak Firly, semuanya akan merembet kemana-mana. Dan juga terkait dengan Harun Masiku kan begitu Pak. Iya. Jadi kan ini sebenarnya terbukti bahwa ini saling menyandra, ya kan? Kenapa Polda? Saya sedikit akan membela Polda ya. Kenapa pihak penyidik Polda itu merasa juga tidak bisa menahan Pak Firly? Karena ada kepentingan kelompok besar ya. Kalau misalnya Pak Firly ditahan, pasti akan macam-macam nanti. Terbongkar lagi yang mereka tutupin selama ini yang terkait dengan Harun Masiku. Nah, tetapi kemudian ketika ada kasus ini ya kan berkembang sampai hari ini seperti ini kejadiannya, ternyata kondisi Pak Firly yang kasusnya juga politik ada juga di dalamnya, ternyata itu jadi sandra. Nah, solusinya gimana Pak mengatasi ini? Apakah memang dengan dibiarkan ini tetap berjalan kasusnya tanpa ditahan, itu solusi yang terbaik saat ini? Iya, kalau saya justru ya, kalau sampai Polda Metro kemarin itu menahan Pak, itu menunjukkan bahwa Polda Metro itu sudah didikte untuk menekan orang-orang ini untuk supaya bisa ditahan. Dengan menerapkannya pasal itu pun kemarin kita sudah diduga dari pertama kali pengacara itu mereka dari dulu istilahnya diselundupkan pasal ini sebenarnya supaya bisa ditahan. Sebenarnya benar nggak sih Pak itu ada penyelundupan ya, itu kan pasal-pasal siluman itu tuh nggak benar berarti Pak ya? Kalau saya nggak jawab nggak benar apa yang menentukan pasal-pasal ITE itu masuk itu Pak keterangan ahli Pak, bukan penyidik. Keterangan ahli yang mengatakan, Pak, kalau buktinya kayak gini, ini masuk apa enggak? Kok kita dituduhkan menyelundupkan itu? Itu kan mereka dengan bebasnya ngomong dengan kata-kata kotor, nggak ada orang yang ngoreksi kan. Tapi giliran kita counter sedikit aja, dia mau balikkan pada kita. Kan? Jadi penyidik menerapkan pasal ITE itu yang ancamannya 12 tahun itu setelah penyidik memanggil sejumlah ahli Pak ya, ahli forensik tentu ya, yang jumlahnya 20-an orang kan ya. 20 orang saksi ahli. Berarti itu bukan dicari-cari oleh penyidik. Oh oke. Ini informasi baru ini Pak, menarik ini. Itu yang harus kita ketahui oleh publik ya. Sekarang ini polisi Pak, dalam menerapkan pasal karet, saya bilang pasal karet apakah ini masuk penistaan atau bukan, atau ujaran kebencian apa bukan, apakah ini penghinaan atau bukan gitu, apakah ini kritik hebat atau penghinaan gitu tuh. Penyidik tidak pernah menentukan sendiri Pak ini masuk ke mana. Panggil saksi ahli Pak, menurut ahli bahasa, menurut ahli apalah ahli apa semua didatangkan kan bukannya satu. Kalau dulu cuma ahli bahasa doang Pak. Sekarang sudah ahli-ahli yang terkait dengan itu. Termasuk juga dengan apakah ini terjerat di dalam pasal UU ITE itu pakarnya ITE yang menentukan Pak. Iya. Makanya itu kemarin kita tantang kalau tapi kan framing mereka kan kita memaksakan undang-undang supaya bisa menahan kan. Iya. Nah kalau kemarin ditahan kan kelihatan terbukti dia tambah pendukung Pak. Kalau saya kayak kemudian juga disebutkan juga bahwa salah satu yang membuat ini tidak ditahan adalah mereka diberikan kesempatan ya untuk menghadirkan saksi, 2 orang saksi yang sudah dikonfirmasikan oleh penyidik, satu ahli forensik, satu ahli bahasa juga. Nah, karena alasan itu dan juga ada jaminan dari pengacara mereka, ya mereka tanda tangan lah bahwa mereka menjamin bahwa klien mereka tidak akan melanggar aturan dari 4 faktor yang menjadi penyidik faktor alasan objektifnya itu. Oke. Nah, apa benar itu Pak bahwa keterangan saksi ahli yang dari pihak tersangka ini meringankan, karena itu jangan ditahan dulu, dengarkan dulu saksi meringankan barangkali. Apa itu dalam proses penyidikan itu biasa Pak ya? Gini Pak, yang namanya penyidik ya menahan atau tidak itu Pak, itu bukan dilihat daripada kasus yang ada Pak. Oh, gimana? Selama Pak? Saya jadi penyidik itu mulai dari penyidik di lapangan sampai kasus yang gede itu Pak. Yang namanya penyidik itu pasti ada unsur politiknya Pak. Iya. Pertimbangannya bukan unsur pada kasus ini doang, tapi dampak daripada kasus ini Pak. Makanya kadang-kadang penahanan itu ada yang dipakai lagi utang, tahan supaya dia bayar. Contohnya kayak gitu loh Pak. Bukan pada pasalnya, bukan pada mengulanginya itu. Iya. Itu sudah wajar intinya ya penahan itu adalah unsur subjektif daripada penyidik. Subjektif itu subjektif daripada secara teoritis, apakah itu memenuhi syarat atau subjektif kepentingan. Itu yang menyetir terjadinya. Kalau ini karena kepentingan politik kan, untuk yang lebih besar, itulah yang diterapkan.
Apalagi dia pertimbangkan kalau toh dia itu lari, akan malu sendiri kan dia kan. Kalau toh dia lari kan kita juga nggak kerugian lah, nggak rugi lah. Lepas orang kayak itu dia udah dihukum dengan tingkahnya sendiri kan gitu kan. Ya. Seandainya itu kemarin itu takut lari gitu ya. Nah, Gitu. Jadi nggak penting sekali Pak penahanan. gimana pendapat Pak Jenderal ketika dari sisi pendukungnya Pak Jokowi, ya kan sampai mereka bikin deklarasi juga, bikin pernyataan juga supaya tersangka ini ditahan. Ya, alasannya sebenarnya masuk akal dan faktual gitu loh Pak. Apa? Karena mereka ini yang 3 orang ini khususnya ya seolah-olah ya satu nantangin terus kepolisian, ya kan. Yang kedua seolah-olah mereka itu bebas terus melakukan fitnah, dibiarkan bebas ya kan, gitu kan, dibiarkan ya. terus mengolok-olok, merendahkan, menuduh, memfitnah, ya kan. Nah, kalau dengan ditahan, minimal kegaduhan karena omongan-omongan yang sifatnya tanpa dasar seperti itu karena belum diputuskan oleh majelis hakim, itu setidaknya tidak ada lagi sehingga masyarakat bisa tenang, kan itu tujuannya Pak. Nah, menurut Pak Arianto, apakah pihak penyidik kemarin waktu mereka tidak ditahan itu memberikan semacam peringatan atau warning, Roy, Tifa dan Rismond, Anda tidak ditahan, tapi ketika Anda mengulangi kesalahan Anda sampai proses ini selesai, ya, misalnya Anda kan dituduh memfitnah, mencemarkan nama baik, kan gitu ya Pak ya, melakukan ujaran kebencian, penghasutan dan seterusnya. Selama dalam proses penyidikan ini Anda melakukan itu, kami akan segera tangkap. Apa ada kata-kata seperti itu nggak sih Pak? Sudah pasti begitu. Oh, sudah pasti seperti sudah itu. Pasti. Kalau saya penyidik sudah pasti. Iya. Ini kan desainnya kemarin itu kan mereka itu ketika dipanggil sudah ketakutan sekali kan dengan penahanan. Yang digembor-gemborkan adalah masalah penahanan, pasal yang gede sampai dia ngundang pakar-pakar yang hebat-hebat itu untuk mengatakan bahwa ini pasalnya dicelundupkan supaya dia bisa tahan. Jadi kan kemarin kan menunjukkan ketakutan yang besar sekali itu Pak. Betul. Itu Pak. Mereka sangat takut sekali memang ketika ditahan sekali, itu. Pak. Nah kemarin kalau seandainya kita nurutin dari kelompoknya Pak Jokowi yang suruh ditahan, kalau ditahan kan diem. Salah Pak, dia diem tapi pendukungnya akan ribut. Kan bukti bahwa kita tuh main tahan kan dengan suatu kasus yang sekarang ada orang yang memperdebatkan kebenarannya aja masih berani polisi kayak gitu kan. Itu contohnya gitu Pak. Makanya kalau itu kemarin Bapak tanya itu apakah pasti begini Pak. Oke Pak Roy, kalau menurut teori Bapak ini bisa kita tahan. Tetapi kami tidak berniat menahan apabila unsur subjektif ini tidak Bapak langgar. Gitu Pak bunyinya. Ini menenangkan kalau begini penjelasan Pak Jenderal. Saya yakin penyidik akan menjadi berbuat lebih gitu. tenang. Ya. Kalau Pak ini ya orang mau ditahan itu kan Pak orang mengulangi perbuatannya, melarikan diri. Kalau melarikan diri Bapak kena saya ngasih tahunya kalau melarikan diri Bapak rugi sendiri kan. Iya. Simanapun orang tahu Bapak ini mau lari sembunyi di bawah kolong meja pun ketahuan kan gitu kan. Itu merupakan itu jadi kita kasih kesempatan. Silakan. Kalau memang kemarin itu masih belum ada alat bukti yang kuat, silakan bawa. Dari dulu kan saya suruh gitu, bawa alat bukti yang berimbang. Mereka kan nggak punya Pak. Iya betul. Tapi kan mereka ngomong kan kita bawa alat bukti yang berimbang. Nggak ada orang buktinya cuma buku itu aja. Itu kan bukan alat bukti tak buku itu. Iya. Nah terakhir Pak Jenderal, banyak juga yang khawatir. Ini sampai ntar ke pengadilan jangan-jangan SP3 juga. Nah, menurut Pak Arianto dari dinamika yang terjadi sekarang, ini pasti kan ke pengadilan kan Pak ya? Gini Pak, sudah ada 120 saksi, 20 keterangan ahli, 700 bukti, gitu ya. Itu kalau sampai itu kemudian dihentikan itu, yang bisa menghentikan itu bukan polisi Pak. Mungkin nanti jaksa, mungkin bisa juga. Oh, dari polisi nggak ada ya Pak polisi, ya? Polisi, saya yakin konyol dong kalau dia udah nahan 700 gitu kok kemudian baru dihentikan itu. Kalau saya ya gitu. Saya pun kemarin udah nyatakan mulai pertama harusnya udah koordinasi dulu dengan jaksa. Supaya ini kasusnya bisa cepat nggak pulang. Itu saran saya. Tapi kalau Bapak nanyakan apakah ini mungkin di SP3 dengan melihat bukti itu kok kelihatannya kecil ya kemungkinan. Kecuali ada Tuhan yang turun hentikan. Nah, itu mungkin bisa. Iya. Selevel Tuhan lah yang gitu. Janganlah Pak
Ya, untuk urusan ini Tuhan masih di dunia Polda lah. lah bisa atasi masa Tuhan. Hebat sekali mereka ya. Ya kan? penguasa lah, penguasa di bawah Tuhan gitu. Iya iya. Kecuali itu ya. Jadi Dan ini nggak ada intervensi Pak ya dari istana atau dari mana gitu. setahu saya dengar saya tidak. Kemarin waktu itu kasus itu nggak dikirim-kirim, saya tanya sama penyidik, "Dek, ini apa ada pesan dari pimpinan?" Saya kan nyampaikan Pak Budi gitu kan. Waduh, komandan demi Tuhan, itu penyitiknya. Oke. Nggak ada Berarti kan. ini benar-benar Nah, terus pure tapi penegakan hukum ya. Tapi belum kok, kenapa katanya sebentar lagi, insya Allah gitu kan. Oh, iya, iya, kemarin ada kasus gitu, kayak maklum. Habis kasus itu maklum selesai, minggu depan ini, gitu Pak. Oh, oke, baik. Tapi demi Tuhan tidak ada, syukurlah saya lega. Jadi Iya, kalau iya. nggak ada, makanya saya di sini pun masih, saya bukan bohong, saya memang kenyataannya tidak ada itu gitu. Baik. Dan mudah-mudahan nggak ada. Pak Rianto Sutadi, terima kasih Pak atas penjelasannya dan ini sangat melegakan tentunya ya. Khususnya teman-teman pendukung Pak Jokowi ini. Ya, saya tuh kan selama ini kalau ngomong ya kebenaran, bukannya saya mendukung Pak Jokowi, enggak. Tapi saya karena melihat kasusnya ini yang benar kayak gitu, saya terangkan pada publik gitu kan. Nah, termasuk juga ini mengapa kok saya tidak mendorong untuk ditahan itu. Alasannya begini, Pak, gitu. Itu yang menurut saya, perhitungan saya kalau dari saya sebagai penyidik akan berbuat kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Penonton Ruang Konsensus Peking Indonesia, menarik sekali apa disampaikan oleh Pak Arianto. Artinya begini, memang Roy Suryo dan Rismond Tiva nggak ditahan ya dalam pemeriksaan kemarin. Tetapi suatu saat kapanpun bisa saja segera langsung ditangkap jika melanggar komitmen mereka dengan penyidik untuk tidak mengulangi perbuatan mereka yang sedang diperiksa saat ini. Jadi kita juga menghargai ya keputusan penyidik Polda Metro, memang itu tidak ditahan tapi dengan alasan-alasan yang kita bisa terima. Semoga ini sedikit bisa melegakan kita ya. Tetap kawal kasus ini sampai ke pengadilan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.